iPad mini 6 bisa dikatakan iPad terbaik di jajaran tablet. Bukan karena dia punya spek yang paling tinggi ya. Bahkan iPad mini 6 itu nggak pakai M2 chip atau promotion display seperti pada iPad Pro saat ini. Tapi karena ukurannya yang paling pas untuk ukuran tablet dengan chipset Gahar A15 Bionic yang bisa melibas semua game-game berat, bahkan bisa dipakai untuk video editing. Dengan ukurannya yang pas di genggaman tangan, bobotnya yang enteng dan gampang banget dimasukin ke tas lempang atau bahkan kantong celana, iPad mini 6 jadi travel companion yang wajib dibawa kemana-mana. Ukuran layarnya yang 8,3 inch, enak banget buat baca e-books atau artikel, scrolling sosial media kayak Instagram juga nggak seaneh scrolling di iPad yang ukurannya 11 inch ke atas ya, yang nggak ngepas sampai ujung layarnya. Mencatat dengan iPad mini 6 sebagai pengganti notebook juga nyaman banget karena iPad mini 6 sudah support Apple Pencil generasi kedua yang ukurannya lebih kecil dari Apple Pencil generasi pertama yang menurut saya ukurannya itu bongsor dan berat juga di genggaman. Bagi kalian para gamers, iPad mini 6 juaranya deh kalau buat main game. Lagi-lagi karena ukuran dan bobotnya yang pas banget. Main game pada layar 11 inch itu agak kebesaran ya. Ya iya sih, kita bisa beli joystick untuk mainin game di iPad yang layar besar. Tapi kan kurang praktis aja ya bawa joystick kemana-mana. Sedangkan kalau iPad mini 6 dengan ukurannya yang pas di genggaman, main game jauh lebih enak dan nyaman. Kamera belakang juga lebih dari cukup buat ngerekam video dan bikin konten. Dan balik lagi ya ke ukuran, saat kita foto atau merekam video pakai iPad mini 6, kita nggak canggung aja rasanya. Nggak kayak ambil foto atau ngerekam video pakai iPad yang layarnya seukuran papan cuci. Ya nggak sebesar itu juga sih. Nah, sekarang kan sudah akhir tahun. Atau mungkin bagi yang nonton video ini sekarang atau di awal tahun 2024 dan ada rencana mau beli iPad mini 6, kira-kira mending belinya sekarang apa baiknya nunggu iPad mini 7 aja? Emang apa aja sih fitur-fitur upgrade yang bakal ada di iPad mini 7? Sebelum lanjut ke pembahasannya, bantu subscribe dulu dong sebagai dukungan untuk channel ini biar saya makin terus bikin video-video seputar produk Apple dan lainnya. Jangan lupa juga like videonya ya, biar saya makin semangat ngontennya. Pertama, dari segi desain. Rumornya sih bakal pakai desain yang sama ya, dengan bentang layar 8,3 inch, fingerprint sensor pada power button, 12 megapiksel single kamera belakang dengan lampu flash, USB Type-C, dan kamera depan 12 megapiksel ultra wide dengan center stage. Saya nggak yakin iPad mini 7 ini bakal naruh kameranya di posisi landscape kayak iPad 10. Karena kalau iPad 10 kan sisi kanannya nggak bisa buat charging Apple Pencil ya. Wong support Apple Pencilnya juga generasi pertama, jadi ada space untuk naruh komponen kamera depan di bagian sisi kanan iPad 10. Sedangkan iPad Air, iPad Pro, dan Mini, sisi kanannya itu kan buat charging Apple Pencil generasi kedua. Jadi pasti ada komponen untuk charging Apple Pencil yang diposisikan di bagian itu, sehingga nggak ada space lagi buat naruh komponen kamera depan di bagian kanan iPad Air, Mini, apalagi iPad Pro yang punya sensor Face ID, yang pastinya butuh space lebih besar lagi untuk naruh komponen sensornya. Tapi kita lihat aja ya, saya pribadi sih meragukan. Untuk pilihan warna, semoga aja pilihan warna terbaru iPad mini 7 ini lebih ngejreng ya, nggak pucat atau pudar kayak iPad Air atau Mini yang sekarang. Tapi balik lagi, itu selera sih. Jelly scrolling, di mana gambar pada layar itu agak melar saat kita scrolling, itu penyakitnya iPad mini 6. Sebagian orang menganggap itu masalah banget, dan sebagian lainnya menganggap itu hal yang biasa aja. Nggak ada pengaruhnya juga dengan performa iPad-nya. Nah, semoga aja iPad mini 7 bisa memperbaiki masalah jelly scrolling yang menjadi isu pada iPad mini 6. Lalu, apa iPad mini 7 ini bakal dapat promotion display? Kayaknya sih enggak ya. Soalnya promotion display itu kan teritorinya iPad Pro. Terlepas dari pakai promotion display atau enggaknya, iPad mini 7 pastinya pakai panel layar yang sama, yaitu IPS white color, laminated display, dan pastinya sudah dilapisi anti-reflective coating. Kedua, kemungkinan chipset yang bakal dipakai adalah A17 Pro dengan teknologi 3 nanometer seperti yang dipakai pada iPhone 15 Pro dan Pro Max. Kalau sampai rumor ini benar adanya, kalian bakal bisa main games AAA kelas konsol pada iPad mini 7 yang kalian beli. Chipset A17 Pro punya dedicated
engine sendiri yang khusus untuk memproses gaming. 4 hardware accelerated ray tracing pada A17 Pro juga membuat visual dan grafik pada game jauh lebih detail dengan gerakan yang lebih halus. Memang sih game AAA pada App Store masih terbatas ya, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu bakal makin banyak game AAA yang tersedia pada App Store. Pastinya kalau beneran jadi pakai A17 Pro chip, RAM-nya juga bakal naik 2 kali lipat jadi 8 GB. Jujur saya sempat kepikiran ambil iPad mini 6 sebelum akhirnya saya beli iPad Pro M2. Tapi berhubung saya bakal pakai iPad untuk ngedit video juga, RAM 4 GB pada iPad mini 6 ini yang bikin saya akhirnya nggak jadi beli. Karena semakin kesini kan aplikasi makin berat ya, dan workload saya juga banyakannya untuk ngedit video. Tapi bagi kalian yang cuma buat ngegame atau buat content consumption, iPad mini 6 sudah lebih dari cukup dengan chipset A15 Bionic dan RAM 4 GB-nya. Saya pribadi kalau iPad mini 7 nantinya beneran pakai A17 Pro, pasti bakal saya beli. Karena saya pengen nyobain game AAA dari iPad mini 6 yang menurut saya ukurannya itu pas banget buat mainin game kelas konsol. Nggak kekecilan kayak iPhone 15 Pro dan juga nggak kegedean kayak iPad yang ukurannya 11 inch ke atas. Ketiga, kapan iPad mini 7 bakal rilis? Rumor dari Ming Chi Kuo sendiri, kabarnya Apple bakal mulai mass production iPad mini 7 itu di kuartal pertama tahun 2024. Dan kalau itu benar, berarti kemungkinannya Apple bakal merilis iPad mini 7 bersamaan dengan launching iPhone 16 lineups September tahun 2024. Hal ini lebih masuk akal ya, karena iPad mini 6 aja perilisannya itu bareng dengan perilisan iPhone 13 lineups dan pakai prosesor A15 Bionic yang sama dengan iPhone 13 Pro dan Pro Max. Karena untuk yang 13 regular itu ada perbedaan jumlah GPU pada chipset A15 Bionic yang dipakai. Kesimpulannya, beli sekarang atau nanti? Saya pribadi bakal lebih sabar nunggu iPad mini 7 karena RAM 4 GB untuk kedepannya, terutama untuk tablet, itu terasa kurang ya. Karena selain untuk entertainment dan social media consumption, kita juga pengen bisa ngedit video on the go. Misal lagi liburan dan males bawa laptop atau iPad besar. Kalau iPad mini 7 ini jadi pakai A17 Pro dengan RAM 8 GB, kalian yang suka sketching atau menggambar di Procreate itu juga bisa menambah layer saat menggambar. Dibanding kalau kalian menggambarnya pakai iPad mini 6 yang RAM-nya 4 GB. Mungkin juga bakal dapat fitur Stage Manager karena RAM-nya yang sudah 8 GB. Tapi kalau kalian butuhnya sekarang sih, ya beli aja. iPad mini 6 sudah lebih dari cukup kok. Main game Genshin Impact, Call of Duty, dan game dengan grafik berat lainnya aja lancar jaya, apalagi kalau cuma buat scrolling sosial media, nonton YouTube, atau sekedar taking note buat sekolah atau kuliah. Harga iPad mini 6 di toko online juga sudah turun jauh ya. Jadi sekarang memang waktu yang tepat buat beli iPad mini 6. Kalau kalian minat, bisa cek beberapa linknya di deskripsi. Saya sudah taruh beberapa link Tokopedia dan Shopee yang terpercaya untuk iPad mini 6 ini. Tapi saya sarankan minta yang garansinya belum aktif ya. Dan semoga video ini bisa membantu kalian yang masih bingung mau beli iPad mini sekarang atau mendingan nunggu iPad mini 7. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.